Halo, ketemu lagi di podcast gue. Sekarang hari Senin, tanggal 20 September 2021. Seminggu dari episode terakhir gue. Kali ini belum akan melanjutkan kisah hidupnya Steve Jobs. Tapi kali ini gue akan cerita soal pengalaman pertama kali punya, beli, mencari, hunting Vespa klasik. Yuk kita dengerin. Gue dari dulu suka motor. Dari zaman kecil gue nonton TV ya, dari nonton Chips, Super Force, Satria Baja Hitam, sampai Renegade. Ya, pokoknya semuanya lah yang ada motor-motoran di TV itu pasti gue tonton. Dan gue suka banget. Cuma ya dulu gue cuma bisa suka-suka aja, nggak pernah belajar atau coba-coba naik motor. Kebetulan dulu emang bokap gue juga nggak gitu suka motor. Dan lebih lagi dia nggak suka kalau anaknya itu naik motor yang bukan punya sendiri. Ya kurang lebih gitulah. Intinya gue dulu waktu kecil remaja itu nggak jarang, hampir nggak pernah nyobain naik motor. Baru pas zaman kuliah gue nyoba naik motor dan sebenarnya baru bisa lancar juga itu pas awal-awal kerja itu pakai motor sendiri. Gue berani beli motor. Nah, dari dulu gue juga tertarik punya yang namanya Vespa. Vespanya gue demennya itu yang kata orang Vespa klasik lah, yang keluaran sebelum tahun 80-an. Nah, sebelum gue lanjutin ceritanya, sebenarnya dulu waktu tahun 2011 gue sempet punya Vespa. Tapi nggak lama, cuma 5 harian lah. Nah, ya pada saat ngejual gue juga nggak tahu ya. Cuman lagi tuh pas gue punya Vespa yang masanya pendek itu, gue nggak ngerasa nyaman aja, gue nggak tahu asiknya apa gitu. Gue demen bentuknya, cuman pas naik itu gue deg-degan terus, takut mogok, takut kenapa-napa di jalan. Cuman ya akhirnya daripada gue nanti kepikiran kan, stres, depresi gitu, mikirin mogok, jadi akhirnya Vespanya gue jual lah. Nah, udahlah, tutup cerita di situ. Tahun 2011 tuh, setelah itu ya gue nggak pernah punya Vespa lagi karena gue ngerasa gue nggak punya nyali lah. Baru kurang lebih 9 tahun kemudian ya, di akhir tahun 2020 kemarin, gue tertarik lagi sama Vespa. Tapi kali ini tertariknya sama Vespa Matic. Setelah browsing di bulan Januari 2021, gue meminang satu Vespa GTS 150 warna hitam dari seorang pilot yang kerja di maskapai kebanggaan Indonesia. Ya, Vespanya ciamik banget lah. Lagi tuh pas lihat langsung love at first sight. Nggak pakai lama, langsung gua bayar, gua beli, gua pakai muter-muter, asik lah pokoknya. Dari muter yang sekitar komplek, muter agak jauh dikit, sampai akhirnya pas bulan Februari kemarin sempet gua pakai untuk solo touring. Pertama kalinya tuh dalam hidup gue jalan lebih dari 300 km sendirian tanpa itinerary yang jelas, bener-bener nikmatin momen di jalan aja. Dan sepanjang perjalanan gue berkali-kali lihat banyak manusia lain berkendara pakai Vespa klasik. Awalnya sih ya biasa aja lah ya, papasan. Cuman kan asik tuh kalau Vespa tuh klakson balik, ngangguk-ngangguk gitu ya, seru aja lah. Ya awalnya biasa aja, cuman kok makin sering papasan, makin sering gue disalip sama Vespa klasik. Gue kalau bawa motor pelan cuy, makin diperhatiin, kok itu Vespa klasik kayaknya makin lama kelihatan makin keren ya. Nggak peduli seperti apa wujud dan penampakan visual manusianya, tapi kalau dia udah di atas Vespa itu kayaknya keren gitu. Nah, alhasil seminggu di jalan ya, seminggu lebih gue papasan terus sama Vespa klasik. Benih-benih cinta pun muncul. Anjrit, benih-benih cinta. Ya intinya gue naksir lagi, gue tertarik lagi sama itu Vespa klasik ya. Dan sejak saat itu tuh, dari awal tahun itu gue mulai sering browsing Vespa klasik.
Ya di IG, ya di Facebook, di mana-mana ada postingan Vespa klasik, pasti gua lope-lope kalau gue jempolin. Nah, habis gua solo touring itu balik ke Jakarta, gue putusin untuk beli Vespa klasik. Tapi ya apa daya ya, ternyata pas nyampe Jakarta, setelah merenung, ternyata nyali gue belum kekumpul. Tiap ada Vespa keren, gue pengen nawar, pengen kirim message, gue selalu keinget kejadian tahun 2011 kemarin. Gue beli Vespa nggak bisa nikmatin, nyesel dijual lagi. Ya ada untungnya sih, ada lebihannya dikit, cuman ya tetap aja nyesel gitu loh. Ya dari situ akhirnya ya tertunda lah, nggak balik dari Jakarta itu nggak jadi langsung beli Vespa, nggak ya, malah yang ada Vespa Matic gue sempet sampai ada 3 Vespa Matic di rumah kan. Sampai akhirnya di pertengahan tahun kemarin, di bulan Juli, gue mutusin untuk jual salah satu Vespa GTS gue. Jadi gue tuh Vespa GTS ada 2, salah satu gue jual. Ya biasalah, efek PPKM ya, mesti bayar ini itu, mesti ada keperluan A, keperluan B, keperluan C gitu. Akhirnya gue jual satu. Nah, habis gue bayar itu, dari hasil penjualannya kebetulan ada sisa, dan gue pun keinget lagi nih sama si Vespa klasik, dan gue meneguhkan diri, gue bakal beli Vespa klasik. Cuman kali ini gue nggak mau terburu-buru, gue santai, gue bener-bener cermatin banget lah Vespa klasik yang banyak berseliweran di dunia maya itu. Nah, dari situ, dari bulan Juli akhir itu ya pencarian pun dimulai. Nggak tiap hari banget lah, tapi most of the time gitu, dari gua melek sampai gua merem lagi itu, gua pasti mantengin IG, mantengin Facebook, gua cari itu Vespa klasik yang kira-kira sesuai sama selera gua, modelnya gue suka, dan yang pasti budgetnya masuk lah ya. Nah, pokoknya gue konsisten banget lah, tiap hari itu kayaknya nggak ada satupun postingan iklan Vespa klasik dijual di Indonesia yang nggak gue lihat gitu. Pokoknya semua gue lihat. Nah, setelah kurang lebih 1 bulanan browsing, ya kepala gue makin pusing karena makin dilihat makin ngiler. Dan akhirnya ya setelah sebulan itu gue nemuin kandidat yang kayaknya bakal gue follow up nih gitu. Dari ribuan post yang gue lihat, dari ratusan post yang gue tanya, berapa nih maharnya dari situ ada puluhan post yang gue coba tawar, 50.000 dapet nggak nih Vespanya, buset deh, kayak roti buaya ya 50.000. Nah, intinya dari ribuan postingan yang gue lihat, ada 3 kandidat yang gue yakin akan gue follow up serius dan gue datengin. Singkat cerita, di satu weekend gue lihatlah itu kandidat pertama. Wah, suara mesinnya merdu, orangnya asik, orang Betawi asli, jelasinnya enak, pemahamannya soal Vespa nggak diraguin lah gitu. Lihat postingannya, historinya, yakin lah sama dia. Gue pun sempat dikasih nyoba itu Vespa ya, walaupun cuma dia 300 meter dan deg-degan, tapi berasa lumayan enak gitu. Tapi nggak tahu kenapa hati nurani berkata tidak. jangan dulu. Nah, dari situ gue lihat ke kandidat kedua dan langsung naksir lihat fisiknya. Dudukinnya juga mantep coy. Ya dudukin doang sih, nggak berani jalanin. Niatnya daerah Kemang, daerah elit. Serem gue nanti salah gasruk, repot nanti semuanya. Cuman kok harganya agak sedikit di luar budget, tapi kayaknya chemistry-nya tuh dapet itu. Dari pertama ngeliat, megang-megang, toel-toel, elus-elus, itu kayak cakep lah. Cuman belum berani mutusin gitu, karena budgetnya tadi itu di luar budget. Nah, habis itu gue makan siang dan gue cus ke kandidat nomor 3. Lokasinya di Ciledug. Pas masuk tol ke arah Ciledug, perasaan gue gak enak nih. Ketika mobil gue keluar tol, perasaan gue makin gak keruan coy. Karena macet di sepanjang jalur ke Ciledug itu amat sangat terjaga sustainability-nya.
sustain abis lah itu kemacetan lah, tiada henti. Belum lagi spion mobil gue berkali-kali tuh ditoel sama pengendara motor yang agresivitasnya itu nggak kebayang lah, kena kesenggol lagi. Dan ternyata naluri gue bener nih, sampai di TKP ampun dah. Udah deh, gak usah diceritain lah kandidat ketiga ya. Pokoknya gue baru nyampe tuh udah pengen pulang. Nah, malamnya menimbang-nimbang, menghitung-hitung, akhirnya gue memutuskan untuk ngambil kandidat yang kedua. Sebuah Vespa Super tahun 77, warna hijau. Gue nggak tahu hijau apa sebutannya ya. Pokoknya gue udah firm lah, gue ngambil. Gue WhatsApp, gue transfer panjer, dan hari Minggunya gue cus ke tempat dia di sekitaran BSD. Tapi sampai di TKP gue sakit kepala. Kenapa? Karena baru nyampe di depan komplek, gue papasan sama sellernya. Itu seller sama bokapnya lagi dorong Vespa ke arah bengkel, katanya banjir nggak mau nyala. Waduh, pusing lah gue. Anjir, itu udah gue panjer, gue udah jauh-jauh kemari boncengan kan, mau ngambil Vespa, Vespanya mogok. Ya tiba-tiba itu trauma 10 tahun lalu muncul lagi. Ini apaan lagi? Orang mau ijab kabul malah mogok. Udahlah, intinya singkat cerita gue ngikut ke bengkel. Gue nggak tahu itu di bengkel diapain, ganti busi dan lain-lain. Ya, tapi ya alhamdulillah dalam waktu singkat dia nyala lagi. Kita pun konvoy ke rumah si seller. Gue coba nawar lah, karena gue masih ragu-ragu ya. Tapi ya mereka ngeyakinin bahwa ini mesinnya sehat kok, ini murni karena keteledoran si sellernya. Malam dia nyampe, katanya keran bensinnya lupa ditutup, alhasil besok siangnya banjir dan nggak mau nyala, terus ganti busi bla 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 gitu. Karena gue ragu, gue bilang ya udah deh sini gue coba dulu. Gue dikasih izin lah nyoba itu Vespa, gue muter-muter komplek 15-20 menit sampai akhirnya gue bener-bener yakin wah ini enak juga nih. Vespanya enak, mesinnya enak, suaranya enak, ngegasnya enak, ganti koplingnya juga enak. Ya udahlah, akhirnya gue yakin bahwa ini Vespa bakal gue bayar, dan gue yakin kayaknya nih Vespa bisa gue bawa pulang nih sampai Depok nih. Nah, ya singkat cerita akhirnya itu Vespa parkir di rumah gue semenjak minggu lalu. Ya, dan setelah seminggu terakhir gue conditioning sama nih Vespa, hari Sabtu kemarin, tanggal berapa tuh? Tanggal 18, Sabtu kemarin ya, 18 September. Itu perdana itu Vespa gue coba pakai untuk jalan-jalan santai. Dan rasanya asik banget. Nggak nyesel lah. Pokoknya asik banget. Nggak ada rasa tidak nyaman yang gue rasain 10 tahun lalu waktu pertama kali itu gue minang Vespa. Ya. Yang ini enak banget. Walaupun sebenarnya di seminggu masa conditioning itu udah lumayan lah ups and downs-nya. Tapi nggak usah diceritain panjang lebar lah. Intinya seminggu itu Vespa di rumah, banyak kepanikan, banyak keraguan, banyak penyesalan. Sampai akhirnya gue udah ikhlasin. Ya emang ini gue beli buat hobi, bukan buat macem-macem. Dan gue juga nggak dalam kondisi terburu-buru gitu. Akhirnya ya seminggu dikondisikan ya. Gue udah sempet ngerasain panik, mesin mati pas lagi macet dan gak bisa disela. Gua udah sempet ngerasain mesin gak mau nyala, sampai gue mesti bayar 200.000 buat storing ke bengkel. Ternyata sampai di bengkel sama teknisinya, dia melakukan apa yang gue lakukan di rumah. Cuman sama gue 2 jam gak nyala-nyala, sama dia 3 menit nyala. Gue gak paham lah kenapa itu. Nah, tapi ya seminggu terakhir itu gue menikmati lah prosesnya ke bengkel, nanya, ngobrol, ketemu Vespa entusias yang lainnya gitu. Setelah konsultasi sana sini, dikomentari beberapa mekanik, beberapa ahli ya tentang dunia pervespaan gitu, dikomentarin sama orang lain juga. Ternyata rata-rata memberikan penilaian bahwa ini motor gue katanya sehat dan asik. Dan ya itu terbukti waktu hari Sabtu kemarin gue jalan-jalan naik Vespa itu. Pokoknya asik banget lah, gue enjoy banget. Padahal sebelumnya ya gue udah bertahun-tahun udah pernah naik Vespa gitu loh. Dan
Ada satu hal yang gue pelajarin dari sini ya, dari ups and downs itu, dari masa pengkondisian, dari trauma gue dulu punya Vespa ya. Sebenarnya kalau dilihat lagi, urusan mesin itu perkara gampang ya. Soal spek, aksesoris atau part itu bisa diakalin, banyak yang jual gitu. Soal Vespanya busuk secara visual, wah itu no problem lah, ganteng, bisa di touch up. Tapi soal chemistry dan keyakinan bahwa pilihan lo itu benar dan lo siap ngadepin segala kepusingan di perjalanan, itu cuma lo yang bisa mutusin. Dan itu amat sangat butuh keteguhan dari kata hati lo. Kalau kata hati lo sudah firm, bilang yakin, ya insya Allah segala kepusingan itu pasti bisa lah dilewatin. Sama seperti gue sama Vespa hijau ini ya. Dan sampai saat ini gue sudah sangat bisa menikmati, kasihkan jalan sama ini Vespa, lengkap dengan segala kekurangannya. Semoga gue awet sama nih Vespa ya. Nggak tahu berjodohnya berapa lama, tapi moga-moga bisa awet. Buat temen-temen yang mau lihat penampakan Vespa gue, di episode ini juga ada versi YouTube-nya, langsung aja cus ke channel YouTube-nya. Kita ngobrol lagi di episode berikutnya. Makasih buat yang udah dengerin. Assalamualaikum.